kesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap hari Tuhan. Besar setia-Mu di dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan Yesus. Tuntun kami Tuhan sepanjang hari ini. Biar kami boleh melewati hari ini di dalam pegangan tangan-Mu Tuhan. Supaya hari ini kami tidak berdosa kepada-Mu Tuhan. Tapi kami hidup mempermuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biar hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Engkau membawa kami Tuhan masuk di dalam hati-Mu. Sehingga kami Tuhan Yesus melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Sehingga orang boleh melihat perbuatan kami yang baik Bapa. Dan boleh memuliakan Engkau di dalam kehidupan mereka. Karena kami Tuhan Yesus Kristus hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan hidup memperkenankan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menyembah Engkau. Lawat kami Tuhan. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu.
Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Bersama Tuhan, Bapa yang Selalu ada Tuhan dalam setiap musim hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami, Tuhan. Lewati lembah, lewati Tuhan Yesus Kristus kegelapan, Tuhan. Lewati kebahagiaan, kami tahu Engkau ada di situ, Tuhan. Berjalan bersama dengan kami, Tuhan. Sebab kami tahu, Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau ada, yang selalu ada setia dan ahli dalam kehidupan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Ya, kembali Bapak Ibu Saudara, kita ketemu lagi di acara Intimacy Worship. Seperti biasa hari-hari kemarin, hari ini adalah hari yang semakin hari semakin jahat ya, kata firman Tuhan ya. Tapi kita orang percaya tentunya harus bisa menyikapi dengan benar dan baik. Oke, mari kita sebelum memulai, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Bapa untuk hari yang Engkau jadikan ini, hari yang indah bagi kami semua. Apapun yang terjadi, situasi apapun, tetap kami bersyukur kepadamu karena hari yang Kau beri ini. Kami bersyukur Engkau sudah memberi kami kesehatan, dan tentunya kami akan terus merespon dengan rasa syukur apa yang sudah Engkau berikan ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau terus menolong kami, Engkau terus menyertai kami, baik dalam apapun bentuk, dalam bentuk apapun. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang dari awal tadi dikatakan bahwa hari-hari adalah semakin jahat ya. Jahat dalam arti tentunya tanda kutip jahat seperti apa, itu tergantung respon kita. Kalau saat ini kita lagi musim pandemi ya, di mana-mana kalau kita dengar dari teman, saudara, sahabat kita apapun, kebanyakan mereka sedang sakit, bahkan sudah dipanggil Tuhan ya hari-hari ini. Sepertinya keadaannya semakin bukan membaik tetapi memburuk. Tapi bagi orang-orang percaya, itulah kenyataan reality di dalam kehidupan ya, seperti itu. Segala sesuatu ada musimnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membicarakan perkara itu, namun saya akan fokus kepada firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini banyak sebenarnya memberikan pelajaran bagi kita tentang kehidupan, tentang apapun juga. Nah, saya akan bacakan di Matius pasal yang ke-25. Ini tentang bicara tentang talenta, Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, kita semua ya, kita semua orang percaya itu semua adalah ciptaan Tuhan ya, kekasih Tuhan kalau kita orang percaya. Nah, semuanya itu pasti diberi talenta, dan kita punya talenta ya. Nah, apa itu talenta? Mari kita baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-25 ayat 19 sampai ke 23. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi sebelumnya ini kalau saya bacakan itu kan panjang, ini saya potong aja dari ayat yang saya baca dari ayat yang ke-19. Jadi ceritanya kan gini, ada tuan, dia bepergian ke luar negeri terus memberikan talenta ya, sebuah talenta kepada beberapa pegawainya atau hambanya, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya akan bacakan potongannya saja ya. Matius pasal yang ke-25 ayat 19 sampai 23. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka
kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, ini saya baca sampai di situ saja. Kalau untuk yang satu orang itu kan ditanam ya. Jadi tuannya kan marah-marah sama hambanya yang dikasih satu talenta terus tidak dikembangkan itu. Nah, saya akan bicara sebenarnya talenta itu apa secara global ya, secara global itu apa sih? Nah, saya banyak cerita-cerita di Alkitab. Contoh sebenarnya talenta adalah sesuatu yang datangnya ya dari Tuhan, diberikan kepada kita ya. Nah, itu untuk kita bisa mencukupkan ya di dalam kehidupan ini ya, bisa untuk mencukupkan di dalam kehidupan kita ini ya, bahkan bisa lebih dan bisa memberkati orang, yaitu bisa berbentuk material, bisa berbentuk yang lain ya, tidak kelihatan. Jadi bentuknya bisa kelihatan dan bisa juga tidak kelihatan. Nah, saya akan kalau contoh secara global ya, mungkin cerita-cerita di Alkitab itu adalah Salomo. Salomo itu diberikan talenta Tuhan luar biasa ya, sehingga akibatnya dia itu bisa dikatakan raja yang paling kaya di zamannya. Nah, dan dia sadar bahwa talenta itu semua datangnya dari Tuhan. Nah, persoalannya talenta ini tidak ada kaitannya dengan hidup yang kekal atau perkara-perkara kekekalan, perkara-perkara kerajaan Allah. Kenapa? Buktinya Salomo meskipun dia sadar ya, dia dapat talenta dari Tuhan yang demikian dahsyat, tetapi coba kita lihat ya, akhir daripada hidup Salomo. Dia mengenaskan sekali ya. Dia hidupnya bahkan dia berbalik dari apa yang Tuhan katakan ya. Dia bahkan membuat sebuah bangunan ya untuk Baal, penyembahan berhala itu gitu. Nah, kan menyedihkan sekali. Dia sudah tahu dan sebenarnya juga dia itu sadar bahwa apa yang ada padanya ya, kekuasaan, kekayaan, nah itu datangnya dari Tuhan. Tetapi sayang dia akhir hayatnya itu tidak menyembah Tuhan. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Nah, tentunya kita ini sebenarnya siapapun juga itu diberi talenta sama Tuhan. Kan persoalannya cuman kita nggak tahu kita itu talentanya 5, 2, 1 atau berapa. Nah, yang kita sadari hanya sebenarnya bahwa segala sesuatu itu adalah dari Dia ya. Dari Dia, oleh Dia ya. Seperti dikatakan di Roma 11 pasal 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah ya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi intinya kalau kita sadar sekarang misalnya kita ya di sini yang hari-hari ya kegiatan sehari-hari misalnya profesinya, kalau dokter udah jelas ya, dokter dia Tuhan kasih talenta, dia bisa menyembuhkan ya, mengobati pasien, dan itu merupakan profesi yang mereka kerjakan. Dan biasanya kalau seorang dokter itu kan memang sebelumnya orang itu biasanya bercita-cita juga jadi dokter. Nah, ketika dia kebetulan juga orang percaya, tentunya dia juga sadar bahwa dia diberi talenta atau kepandaian atau kecakapan ya untuk mengobatin seseorang, dan dikatakan itu sebagai profesi seorang dokter. Dia tekuni, dia sadari bahwa ini dari Tuhan dan dia mengerjakannya juga untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kalau dia seorang dokter yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya nggak ada masalah. Artinya apa? Artinya bahwa mereka sadar bahwa talenta yang diberikan Tuhan itu dikembangkan ya. Dikembangkan dengan cara apa?
Dikembangkan dengan cara dia tekun, ya. Dia tekun, dia merawat talenta itu. Nah, bagaimana dengan misalnya kalau selain dokter misalnya pengkhotbah, ya. Pengkhotbah juga demikian, dia berkhotbah, dia memberitakan firman Tuhan, apalagi ya. Itu benar-benar harus punya sikap hati yang itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dihargai, apalagi kita supaya dilihat orang, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana misalnya jadi seorang pengkhotbah, ya memang benar-benar khotbah hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Bisa berkhotbah itu pun juga itu dari Tuhan, bukan karena ya memang secara lahiriah kita belajar, tapi dorongan itu memang dari Tuhan. Nah, kalau itu memang dari Tuhan, kita sadar bahwa oh ini salah satu juga bagian dari talenta yang Tuhan sampaikan melalui mulut ya seorang pengkhotbah. Nah, mungkin profesi banyak hal ya. Mungkin yang paling sederhana adalah mungkin seorang ibu rumah tangga, dia diberi talenta untuk mengatur di dalam rumah tangga. Itu juga sebuah talenta. Sebab apa? Meski secara secara pendidikan itu banyak, misalnya kaum ibu ya, itu pendidikannya tinggi tapi nggak bisa mengatur di dalam rumah tangga, kan banyak juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa talenta itu sebenarnya banyak sekali ragamnya. Nah, cara pengembangan kita cukup sadar bahwa saya bisa seperti ini itu karena Tuhan. Nah, mengatur rumah tangga itu juga bukan hal yang mudah, Saudara ya. Kalau kita tahu bagaimana seorang ibu ya mengatur seluruh rumah tangganya dengan baik ya, dengan teratur, dengan tertib, itu luar biasa. Nah, kalau mereka sadar itu juga merupakan bagian dari talenta, saya percaya bahwa itu ada poin tersendiri ya. Poin tersendiri dalam arti apa? Dia ada kebahagiaan ya, ada kepuasan. Karena apa? Itu juga diberikan oleh Tuhan. Jadi kita jangan meremehkan sebuah talenta, seperti yang kalau seorang hamba yang tadi diberi satu talenta, dia sangat meremehkan. Masa dikasih talenta malah dikubur. Sebenarnya arti dikubur itu apa? Dilupakan, di-forgetted. Jadi gimana ya seorang tuan memberikan tanggung jawab sesuatu tetapi diabaikan. Nah, ini Tuhan kalau menurut cerita di Alkitab bisa marah tuannya. Makanya untuk ayat-ayat selanjutnya itu marah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita yang saat ini kita bersyukur ya, kita masih diberi kesehatan ya, kita masih bisa berinteraksi dengan kawan-kawan, kita masih bisa mobilitas kita juga tinggi. Nah, itu bersyukur. Bersyukurnya apa? Kita sadari bahwa kita ini mempunyai bakat, mempunyai talenta, apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kesadaran yang terus-menerus adalah sangat penting ya. Karena apa? Ini adalah salah satu bagian dari keseriusan kita bahwa Tuhan memberikan talenta kepada kita. Itu harus dirawat, harus betul-betul disadari. Jadi kalau ini kita sadari secara terus-menerus ya bahwa Tuhan memberikan talenta kepada kita, saya percaya bahwa untuk menjadi berkat kepada orang lain itu adalah otomatis ya. Termasuk nanti kita itu secara tidak disadari kita bisa menjadi garam, bisa menjadi terang ya bagi dunia ini. Karena apa? Kita fokus, kita serius bahwa Tuhan itu memberikan talenta kepada kita dan kita akan mengembangkannya. Dengan cara apa? Dengan cara tentunya kita sadar bahwa oh iya, segala sesuatu adalah dari Dia ya, dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi betul-betul sangat penting ya ketika kita menyadari bahwa kita itu juga mempunyai talenta karena Tuhan sudah berikan talenta kepada kita. Nah, wujudnya itu secara pribadi sebenarnya kita tahu wujudnya apa sih talenta yang diberikan kepada kita semua. Nah, mungkin kalau saya pribadi, mungkin
saya di bidang misalnya kelistrikan, nah saya harus serius di bidang listrik. Mungkin saudara mungkin di bidang pendidikan, mungkin yang lain di bidang kesehatan. Nah banyak hal saudara ya. Mari kita itu ditekunin aja. Kenapa orang bisa konsisten, bisa tekun, bisa apa? Karena mereka adalah sadar bahwa ini adalah talenta yang Tuhan berikan. Nah itu sebenarnya cara-cara mengembangkan sebuah talenta. Jadi kita sekali lagi bahwa banyak ya di dunia ini khususnya orang-orang percaya itu sebenarnya kita ini sudah diberi talenta, tetapi kita kadang-kadang merasa tidak, makanya bingung kesana kemari, saya ini bakatnya apa sih? Nah, kadang-kadang malah bertanya seperti itu, ya nggak salah juga sih ya, tetapi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita itu sebenarnya setiap pribadi itu mempunyai sebuah talenta, bahkan lebih ya, dan talenta itu yang Tuhan sampaikan, berikan kepada Tuhan, itu adalah luar biasa kalau kita kembangkan dengan baik ya. Itu Bapak Ibu ya, kita diingatkan lagi, ayo kita semangat ya di dalam masa pandemi ini ya. Kita ini mempunyai talenta, kita mempunyai segala sesuatu yang dari Tuhan, itu adalah kemampuan, itu adalah power yang luar biasa kalau kita kembangkan. Terima kasih saudara-saudara yang dikasih Tuhan sudah mendengarkan ya sebagian dari sharing saya pada pagi hari ini. Biarlah ini membuat semangat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Mari sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, atas segala pertolongan-Mu, atas anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa khususnya para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya penyertaan, perlindungan ada pada mereka, dan jadikan mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut akan Engkau, dan berkat Tuhan senantiasa menyertai para hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Presiden dan segenap jajaran pemerintahan di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kiranya di masa-masa sulit ini Tuhan, di masa pandemi, masa COVID-19 ini Tuhan, biarlah para pemimpin khususnya buat Presiden Tuhan, Bapak Joko Widodo, biarlah mereka bisa membuat sebuah kebijakan yang mendatangkan kebaikan bagi kami semua, dan kami percaya bahwa pertolongan dari Tuhan dan hikmat dari Tuhan menyertai para pemimpin kami Tuhan. Dan kami juga berdoa buat para tenaga medis yang saat ini sedang merawat para pasien, dan tenaga medis yang saat ini sedang menderita sakit, khususnya sakit COVID-19 Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka, Engkau berikan kesembuhan mereka, Engkau berikan kekuatan mereka kepada para tenaga medis dan juga para pasiennya Tuhan. Biarlah bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan, dan biarlah ketenangan ada pada mereka yang saat ini sedang menderita sakit. Dan kami berdoa Tuhan buat para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan semangat untuk menghadapi kehidupan ini, dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa buat semua pendengar ini, kiranya berkat Tuhan juga turut melimpah kepada semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.